Selama lebih dari setengah abad, sebuah misteri besar telah mengguncang dunia. Sebuah cerita tentang emas, pengkhianatan, dan hubungan internasional yang tertutup rapat, terkubur dalam arsip sejarah yang jarang dibuka. Kisah ini melibatkan seorang tokoh legendaris Indonesia, Presiden pertama Soekarno, dan 57.000 kg emas yang tersembunyi di Swiss. Apakah benar Soekarno, sang proklamator, memiliki harta yang begitu besar? Dan apa sebenarnya yang terjadi dengan emas-emas ini? Pada akhirnya, sebuah petunjuk baru membuka tabir misteri yang telah lama menunggu untuk terungkap. Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Soekarno, atau Bung Karno, adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Pemimpin revolusioner yang dikenal karena visi besarnya dalam memajukan negara dan membangun hubungan internasional yang kuat. Namun, di balik kisah besar Indonesia yang baru merdeka, ada rahasia yang menyelimuti kehidupan politiknya, dan salah satunya adalah harta karun yang tak terungkap. Pada tahun 1960-an, Soekarno dikabarkan mengirimkan sejumlah besar emas ke luar negeri, dengan tujuan untuk melindungi kekayaan negara dan menopang ekonomi Indonesia. Namun, di tengah hiruk-pikuk politik global dan perang dingin, emas-emas tersebut diyakini hilang tanpa jejak. Menurut laporan-laporan yang beredar, sekitar 57 ton kilogram emas disimpan di bank-bank Swiss, jauh dari jangkauan pemerintah Indonesia saat itu. Bank-bank yang dikenal memiliki kerahasiaan tinggi dan sistem keamanan yang tak tertandingi. Namun, pada tahun 2023, sebuah bukti baru muncul, sebuah dokumen yang membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa emas yang disimpan di Swiss bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga merupakan aset pribadi Soekarno. Penelusuran lebih jauh mengungkapkan bahwa Soekarno, dalam kapasitas pribadinya, menyimpan emas-emas tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman internasional yang pernah ia terima. Sebuah keputusan yang diambil dalam masa-masa penuh tekanan di tengah geopolitik dunia yang mengarah pada ketegangan. Di saat yang bersamaan, Indonesia berada dalam tekanan politik dan ekonomi. Soekarno berusaha keras untuk menjaga kestabilan negara. Namun berbagai peristiwa besar seperti gerakan tanggal 30 September krisis ekonomi, serta hubungan yang kompleks dengan negara-negara besar membuatnya terpaksa mengambil langkah-langkah kontroversial. Dalam upaya untuk memastikan kelangsungan pemerintahannya, Soekarno tidak segan untuk mengalihkan kekayaan negara, termasuk emas, demi membayar utang atau untuk memfasilitasi hubungan internasional Indonesia. Namun, langkah ini juga menyisakan kontroversi yang tak kunjung hilang. Swiss, dengan reputasinya sebagai surga finansial yang aman, menjadi tempat yang ideal untuk menyembunyikan harta berharga. Disinilah emas-emas itu disimpan, jauh dari jangkauan negara manapun. Namun, rahasia tersebut tidak bertahan lama. Beberapa dekade kemudian, para penyelidik dan jurnalis mulai menyusuri jejak-jejak yang tertinggal. Berbagai bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Soekarno memang memiliki kendali atas kekayaan ini, sebuah harta yang selama ini menjadi bagian dari teka-teki sejarah Indonesia. Pada tahun 2023, setelah hampir 60 tahun sejak pertama kali emas itu disimpan, pihak berwenang di Swiss akhirnya mengungkapkan bahwa emas tersebut benar-benar ada.
Sebuah penyelidikan yang melibatkan banyak pihak mengonfirmasi keberadaan emas-emas itu dalam jumlah besar. Temuan ini bukan hanya mengejutkan Indonesia, tetapi juga dunia. Emas yang selama ini terpendam di Swiss akhirnya mengungkap cerita lama tentang hubungan Soekarno dengan kekuatan global, serta keputusan-keputusan besar yang membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Penemuan emas Soekarno di Swiss membuka babak baru dalam kajian sejarah Indonesia. Meski emas tersebut kini masih menjadi bagian dari perdebatan, banyak yang percaya bahwa temuan ini memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana Soekarno berusaha untuk menjaga stabilitas negara dalam situasi yang penuh tantangan. Apakah emas-emas itu akan kembali ke Indonesia? Ataukah ia akan tetap terpendam dalam sejarah? Mungkin hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, cerita tentang 57 ton emas ini akan tetap menjadi bagian dari warisan sejarah bangsa. Sebuah misteri yang akhirnya terungkap, membuka tabir masa lalu, dan mengingatkan kita akan perjuangan besar yang telah dilakukan oleh para pemimpin negeri ini. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Sebuah cerita tentang kekayaan, pengorbanan, dan perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan sejati.